Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Rian. Saat ini kita akan membahas tentang pengembangan aplikasi berbasis web. Yang pertama, apa itu aplikasi web? Proses pembuatan perancangan dan implementasi perangkat lunak yang diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge, dan dijalankan pada server web. Nah, aplikasi web ini dirancang untuk memberikan layanan dan fungsionalitas tertentu kepada pengguna melalui internet. Nah, contohnya itu seperti sosial media, e-commerce, ataupun media-media masa saat ini. Paling gampangnya sih sosial media ya. Nah, itu dia disebutnya aplikasi berbasis web juga. Untuk cara membuatnya, kita membutuhkan langkah-langkah. Nah, untuk membuatnya sendiri, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasikan dulu kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, dianalisis dulu nih eh, kebutuhannya untuk perusahaan tuh dia butuhnya seperti apa, aplikasinya seperti apa, atau kegunaannya buat apa. Nah, kemudian kalau misalnya udah dapet, langsung masuk ke desainnya. Nah, desainnya pengen yang lebih natural kah, atau misal lebih simple, atau lebih yang berwarna, atau misal menghibur. Nah, itu tergantung dari eh, perusahaannya mintanya seperti apa. Kemudian setelah didesain, dikembangkanlah atau dibuat si aplikasi berbasis web tersebut. Dibuat dulu prototipenya, dibuat dan dicari dulu seperti apa kebutuhannya tadi, dimasukkan satu persatu dan jadilah si aplikasinya. Kemudian diuji coba, harus dong diuji coba terlebih dahulu. Kalau nggak dicoba ya pasti ketahuan banyak bugnya atau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jadi wajib kita coba dulu. Kita coba, kita testing untuk function ini dia berfungsi tidak, atau function yang sana berfungsi tidak, atau misalnya klien kita mintanya seperti ini, dia cocok tidak gitu. Nah, setelah sudah di testing, masuklah ke pengoperasian dan pemeliharaan. Pemeliharaan itu dia jatuhnya ke pengembangan. Maksudnya pengembangannya dia seperti software update, memperbaiki bug-bug yang setelah dirilis gitu. Setelah dirilis si aplikasinya ternyata masih ada bugnya lagi. Nah, di situ dipelihara. Dipelihara tuh dia maksudnya diupdate gitu supaya si bugnya itu hilang. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan. Tentu saja kita harus tahu tujuan aplikasi webnya, terus target penggunaannya, kebutuhannya seperti apa. Kemudian tentukan juga fitur-fiturnya yang diperlukan perusahaan seperti apa gitu. Contohnya, kalau target kita perusahaan penjualan, pastinya mereka butuh fitur seperti fitur pembayaran, fitur checkout langsung di websitenya, dan fitur lihat katalog-katalog seperti itunya. Nah, itu mereka butuh sekali. Yang kedua, kita analisis dulu. Kita bisa tanya ke orang karyawan yang di sana, atau misalnya karyawan operasionalnya kita tanya-tanyain kebutuhannya seperti apa, atau misalnya mereka kerjaannya sangat butuh function apa gitu. Ataupun bisa kita datang ke sana, mereka kesulitannya di bagian mana, kita buat function yang lebih mempermudah mereka untuk bekerja gitu. Jadi kita melihat workflow mereka itu seperti apa. Kita lihat langsung ataupun mereka yang kasih tahu kita. Jadi kita langsung buat semacam case study-nya. Oh, jadi misalnya yang dari web itu dia harus ada pembayaran di situ. Nanti kita bikin si fungsinya pembayaran, atau misalnya butuh checkout langsung di websitenya sendiri, dibuat function untuk pembelian gitu. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu desainnya. Nah, untuk desainnya sendiri ini tergantung perusahaan atau tergantung orang yang mau eh,
melihatnya gitu. Bukan melihatnya sih, tergantung orang yang mau membuatnya gitu. Nah ini sih desainnya mau yang lebih natural kah, lebih simple kah, atau yang lebih happy atau misal berwarna gitu. Nah kalau misalnya untuk perusahaan yang lebih tinggi sih biasanya mereka lebih suka yang natural, yang simple, gak terlalu banyak function A, function B, lebih ke yang inti-intinya aja biasanya. Cuman tergantung orang juga suka seperti apa sih gitu. Nah, untuk desain adalah langkah-langkah yang sangat penting karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasinya. Nah, desain sendiri dia terdiri dari database, screen layout, diagram prosesnya. Nah, kemudian ada report layoutnya. Kita masuk yang keempat, yaitu pengembangan si aplikasinya. Mengembangkan aplikasi berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah dibuat. Nah, dari workflow yang sebelum-sebelumnya kita simpulkan gitu kebutuhannya buat apa aja. Nah, nanti si pihak development atau misalnya yang pembuat si aplikasinya, oh tahu nih, oh kita butuh yang namanya function A, function B gitu. Nah, pengembangan sendiri dia ada juga yang menggunakan eh, perangkat lunak yang sesuai seperti Scrum atau Agile gitu. Itu dia metodologi. Ada Scrum, ada Agile, dan juga yang lainnya gitu. Tergantung perusahaannya pakainya yang mana gitu. Nah, kita masuk ke uji coba atau testing. Nah, ini sangat penting nih uji coba sama testing ini. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Nah, si klien tentu saja pengen dong hasilnya sesuai yang diharapkan, yang udah dibayang-bayangkan gitu. Udah bayang-bayangkannya dia pengennya website yang seperti e-commerce. Nah, dia pengen websitenya dia tuh dia bisa pembelian di websitenya, bisa check out di situ, pembayaran di situ, jadi tidak usah melalui pihak ketiga gitu. Nah, uji coba tersebut membutuhkan seperti uji coba aplikasi untuk memastikan bahwa semua fitur fungsi dengan baik, identifikasi dan perbaikan bug atau masalah yang ditemukan selama pengujian. Jadi selama pengembangan sendiri udah diuji coba juga sama pihak perusahaan atau misalnya pihak developmentnya sendiri. Oh ini dia tidak berfungsi, kita perbaiki. Oh ini dia tidak berfungsi, kita perbaiki juga gitu. Jadi sampai minim bug gitu. Cuman kalau misalnya hampir gak ada bug sih dia hampir pasti ada sih bugnya. Cuman ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu. Pasti ada bug walaupun kecil gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pengoperasian. Nah, pengoperasian sendiri dia si aplikasinya sudah jadi, sudah rilis, sudah diberikan pihak development ke pihak yang membeli atau misalnya yang meminta, seperti ke pihak perusahaan memberikan, nih kamu cobain, ini sudah jadi, bugnya sudah minim atau misal udah dibilang hampir tidak ada. Nah, dari pihak perusahaan, karyawan-karyawannya sudah memakai si aplikasi web tersebut, sudah dicoba jual beli, dicoba check out, dicoba untuk pembayaran, semua aman nih, semua aman. Nah, tiba-tiba sudah beberapa bulan sudah dipakai oleh customer, terus mereka menemukan bug nih, misalnya bugnya itu mereka sudah check out, cuman si datanya nggak ke data gitu, mereka udah check out, tapi ada data yang tidak masuk, seperti bugnya itu si invoice tidak ada gitu, tiba-tiba tidak ada. Nah, pihak perusahaan sendiri langsung ke pihak developmentnya, oh ini ada bug nih seperti ini, dia tidak terdeteksi untuk si invoice-nya, atau misalnya ada hal yang lain. Nah, pihak development pasti langsung memperbaikinya. Nah, setelah memperbaikinya, oh ini update-annya, segera diupdate supaya si bug-nya hilang gitu. Nah, setelah diupdate, oh sudah aman, si bug-nya sudah hilang, sudah bisa dipakai lagi. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri seperti software update supaya
si softwarenya dia tetap kekinian, tetap trend on, tetap yang terbaru lah disebutnya gitu, supaya minim bug juga, supaya tidak ketinggalan zaman lah istilahnya seperti itu, gampangnya. Nah, dia mencakup sistem maintenance itu dia yang seperti perbaikan-perbaikan. Nah, ada backup dan recovery, sepertinya data perusahaan misalnya ada terhack atau gimana. Nah, ada recovery kodenya atau misal mereka udah nge-backup si datanya, jadi tidak perlu takut gitu si datanya gimana gitu. Nah, ada data arsip juga, jadi arsipnya tersimpan dengan benar lah atau misal tersimpan dengan aman. Nah, itu dia teman-teman penjelasan saya tentang aplikasi pengembangan berbasis web. Jadi gampangnya seperti itu sih untuk pembuatannya. Cuman ya kalau misal dibilang gampang sih nggak gampang juga ya. Soalnya emang agak mendalam juga. Jadi tidak bisa satu atau dua orang. Minimal ya ada timnya gitu. Timnya dari ada developmentnya, ada tim desainnya, ada tim uji testingnya, ada tim yang melihat workflow-nya atau yang lain-lainnya gitu. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau misalnya yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di komen. Nanti saya jawab sepengetahuan saya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.